Salam sukses. Isu adanya keretakan dalam internal tubuh Banteng mulai makin ramai menjadi bahan pembicaraan. Memanasnya suhu politik di internal tubuh Banteng ini berawal dari buntut atas kekalahan Banteng di pilkada, khususnya pilkada Jawa Tengah. Pernyataan Bambang Pacul mengenai adanya dialektika di internal tubuh Banteng itu karena adanya beberapa irisan klaster yang saling berbeda pendapatnya. Irisan klaster di tubuh Banteng ini yang sempat ramai menjadi pembicaraan adalah adanya Dewan Kolonel ini yang dikomandoi oleh kubu Puan Maharani yang berseberangan dengan kubu Hasto Kristianto. Bambang Pacul yang dituding telah gagal untuk memenangkan paslonnya di pilkada Jateng dan merupakan sebagai komandan Banteng di Jawa Tengah pun akhirnya buka suara perihal Dewan Kolonel ini. Lalu seperti apa narasinya? Inilah videonya. Kalau ditanya Dewan Kolonel ini ada gak atau Pak Pacul? Nah, begini loh. kata Pak Komarudin Watubun bahwa Dewan Kolonel itu adalah menjerumuskan Mbak Puan itu sendiri. Dari situ lahirlah Dewan Kolonel. Dari situ. Ya kan? Supaya langsung ke pertanyaan. Ada perintah. Oke. Ya. Ada perintah. Mbak Puan ini turun ke bawah. Bukan Oh, perintah. iya. Mbak Puan ini turun ke bawah. Mbak Puan turun ke bawah dalam rangka penguatan kawan-kawan menjelang pemilu. Ya. Turun di dapil-dapil. Dapil anggota Dewan ini. Ya. Jadi setiap kali Mbak Puan turun ke dapil ini, anggota Dewan ikut menyertai. Muncullah istilah Dewan Kolonel, begitu ya? Nah di situ betul. Baik lagi. Dalam rangka turun itu ada yang mengatakan kita bela penuh Mbak Puan, ini kita turun, kita all out lah untuk Mbak Puan, kan begitu, ada yang begitu. Ya. Nah Aspirasi. kemudian aspirasi berkembang toh. Oh. Nah supaya dia nggak berani, kita namanya aja kolonel. Kolonel. Itu lintas komisi bahwa antar para komandante lapangan ini, maksud saya antar para ketua-ketua ini waktu ini berbeda pendapat sering. Gerakan politisnya diselenggarakan oleh Puan, sementara gerakan ideologis oleh Hasto. Jadi kita mesti lihat ini adalah dua tokoh PDIP yang sedang memperlihatkan kecanggihan berpolitiknya. Gerakan Hasto adalah gerakan hati nurani Mega, dan gerakan Puan adalah gerakan strategi politik Mega itu. Feli, itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi, dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius. Karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu harus dilaporkan kepada KPK. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica, itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya, sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan, dan kemudian nanti harus membayar pajak, dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi apalagi terkait dengan jabatan pemerintah negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak Hasto. Sama-sama. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you, bye. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini, Mbak, atau gimana? Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai
pertemuan silaturahmi. Nah, ini ada Dewan Kolonel dulu ya kan, yang kita tahu juga nama kolonel itu kan ada banyak lah ya, ada beberapa orang lah ya yang kebetulan punya jagoan yang sama, yaitu Mbak Puan. Nah, Mas tadi bilang ini belum pernah berdiri secara kelembagaan gitu. Tapi tadi pertanyaan Rikang juga belum terjawab. Apakah ini memang masih ada sebagai satu kekuatan di fraksi atau bagaimana? Dewan Kolonel ini juga kader yang tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi ada kekecewaan nggak sih, Mas? Bukan, ada cumannya. Cumannya apa? Nah, cumannya kan seberapa tegak lurus. Kalau kamu nanya, saya nggak tahu hati orang, kan? Lo bener dong. Kita lihat satu keunikan dari politik PDIP pasca perhitungan suara kemarin. Saya sebenarnya keunikan karena orang melihat tadi soal ada dua arah tuh, arah yang ditempuh oleh Hasto dan arah yang ditempuh oleh Puan itu. Betul. Tapi semuanya itu pasti bermuara pada Megawati kan, semua itu dia arah poinnya. itu berasal dari Megawati. Kalau kita beri penamaan aja supaya gampang analisisnya, Hasto mengambil arah ideologis. Puan mengambil arah politis. Nah, itu menerangkan kenapa Puan berupaya untuk stabil secara politik, mendekat pada Prabowo. Namanya juga pendapat kan berbeda-beda yang berkembang di antara kawan-kawan itu. Ada 3 klaster yang sedang berdinamika. Di PDIP sendiri ya? Iya, di kawan-kawan kalau pada diskusi kan gitu loh. Dinamika yang ada 3. Oh, dia internal. Internal ya? Ini yang dinamika yang ada itu loh. Dinamika yang ada kan seperti itu. Jadi kan aku ngomong dinamika yang ada, klasternya kayak begitu. Gantian kepala bin. Maka tepatnya bukan dinamika, tepatnya adalah dialektika yang ada. Apa yang dilakukan oleh Hasto itu bukan sikap pribadi dari Ibu Megawati. Nggak mungkin Hasto berani melakukan langkah-langkah semacam itu tanpa blessing dari Ibu Megawati. Tapi sebaliknya juga dengan melihat bukan hanya ideologi, kalau dengan Puan ini kan biologisnya Ibu Megawati juga seberani-beraninya, senekat-nekatnya Puan, pasti juga tidak mungkin dia melangkah terlalu jauh tanpa ada blessing dari Ibu Megawati. Mega mengerti keadaan, tetapi dia mesti membayangkan masa depan PDIP yang memang kehilangan 5-6 kursi itu kan, dan itu sesuatu yang betul-betul tragis bagi Mega kan. Jadi Mega nggak mungkin berlama-lama merasa berduka dengan perilaku Jokowi. Dia mesti bangkitkan kembali. Bukan 5, Bung Rocky. Ini hilangnya 18 kursi loh. Dari 128 jadi sekarang 110 kursinya PDIP. Nggak tanggung-tanggung. Dan itu pasti orang akan teringat dengan pernyataan dari Andi Wijayanto yang menyatakan bahwa akan ada ancaman dari Pak Jokowi, yang ada tantangan lah dari Pak Jokowi yang menyatakan akan menurunkan suara PDIP. Begitu. Sebetulnya tidak lagi ya Jokowi masih pegang kartu PDIP, tapi ke PDIP-an dia sebetulnya udah selesai itu. Nah, itu saya kira dua cara memandang yang muaranya tetap sama, yaitu keinginan PDIP untuk bangkit dari keterpurukan. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarganya berarti? Udah, keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agenda tadi apa Pak di dalam apa? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa. Ayam goreng dan macam-macam lah.
Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak? Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Mau masuk ke partai Oh, kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin Ini gitu, mau nanya-nanya politik.